Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Teman-teman semua, selamat datang di bulan Ramadan. Bulan di mana kita sucikan diri kita. Kemudian insyaallah alumni daripada Ramadan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 2 keuntungan buat orang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan solusi dari berbagai macam persoalan hidup, dan orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, bulan Ramadan hasilnya adalah menciptakan individu yang bertakwa. Alhamdulillah, dalam rangka mengisi aktivitas di bulan Ramadan, dalam rangka ngabuburit adalah kita buat sebuah kajian tentang pentingnya memahami ayat-ayat tentang tijarah. Apa itu tijarah? Perniagaan, perdagangan tentang bisnis. Ya, ada 3 alasan yang akan saya kisahkan kenapa pentingnya kita belajar ayat-ayat tentang tijarah di dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sebagai kesempurnaan agama. Bahwasanya Islam agama yang sempurna, bukan hanya perkara akidah, bukan hanya perkara ibadah, bukan pula perkara yang lainnya, perkara bisnis, perkara muamalah, perkara tijarah, perkara perdagangan pun diatur dalam agama Islam. Nah, tidak mau dong Islamnya separoh-separoh, tidak mau dong Islamnya tidak kafah kalau tidak mengetahui ayat-ayat tentang tijarah. Maka alasan pertama kenapa kami buat konten tentang ayat-ayat tijarah adalah karena tadi untuk melihat bagaimana kesempurnaan agama Islam. Itu alasan pertama. Alasan kedua apa? Alasan kedua adalah untuk membimbing umat Islam, khususnya untuk mengikuti koridor yang ada. Ya, kita sholat berapa menit? Ada aturannya. Kita tilawah berapa menit? Membaca Al-Quran berapa menit? Ada aturannya. Hukum tajwidnya, tartilnya, makhrajnya. Kita sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, tarawih, ada aturannya. Ikuti tuntunannya. Sementara mencari uang, berbisnis, bertijarah, berdagang, berapa menit? Bukan berapa menit, berapa jam. Ada yang 8 jam per hari, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam, ada yang 16 jam. Masya Allah, mana mungkin perkara yang berapa menit kita beribadah, berapa menit kita berzikir ada aturannya. Mana mungkin Allah membiarkan perkara yang begitu lamanya, bisa 8 jam per hari orang mencari, tidak ada aturannya. Dan ternyata ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang muamalah, tentang bisnis, tentang tijarah, tentang transaksi, tentang hutang piutang. Itu adalah ayat yang paling panjang. Oke teman-teman semua, kalau perkara akidah ibadah pun kita sering kaji, nah perkara tijarah, perkara muamalah itu pun penting supaya kita dibimbing, ikuti aturan-aturan yang ada, apa yang halal, apa yang haram. Macam mana mungkin doa kita akan dikabulkan oleh Allah kalau makanannya haram? Kenapa haram? Haram karena zatnya. Haram di luar zatnya karena transaksinya. Nah, bagaimana kita bisa terhindar dari perkara itu kalau tidak kita mengetahui ayat-ayat tijarah di dalam Al-Quran? Sebagai contoh sebagai contoh, Masya Allah, bagaimana pentingnya hindarkan riba, itu pun berulang-ulang di dalam Al-Quran. Nah, betapa banyak umat Islam, dia sholat, dia ngaji, dia ibadah, dia dakwah, sementara itu hartanya berasal dari transaksi yang riba, yang haram. Macam mana mungkin dia bisa masuk ke dalam Islam yang kafah? Itu alasan kedua. Pertama tadi apa? Untuk mengetahui kesempurnaan Islam, ternyata perkara dagang, tijarah pun diatur dalam agama. Yang kedua sebagai pedoman, sebagai bimbingan, sebagai jalur bagaimana luang waktu kita ini atau hari-hari kita ketika berbisnis, berdagang, mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Alasan terakhir adalah untuk mengetahui ancaman. Untuk mengetahui ancaman kalau kita melawan
larangan Allah dalam perkara perdagangan. Betapa banyak umat terdahulu yang dia makmur kaya raya, sementara dia tidak ikut aturan Allah, dibinasakan. Demikian pula dengan kita, ya. Betapa banyak orang yang sudah kaya, kemudian berlimpah rezekinya, ternyata berasalkan dari harta yang haram, habis, ya. Tertimpa musibah, kesehatan, sakit, bencana, dan segala macamnya, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan saja satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah suburkan sedekah. Masya Allah. Ini salah satu ayat tentang tijarah. Bagaimana transaksi yang halal tanpa riba, kemudian transaksi yang haram dengan riba. Allah akan hancurkan hartanya. Nah, ditabrak juga tuh, maka terbukti, ya. Betapa banyak individu pengusaha yang hancur gara-gara riba, keluarga yang runtuh daripada riba, kemudian berbagai macam musibah. Karena apa? Menabrak aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan. Nah, ada kata tijarah. Tak boleh orang beriman memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, kecuali dengan tijarah, dengan perniagaan, dengan bisnis, antara minkum, saling ridho di antara mereka. Masya Allah. Demikian tadi 3 alasan kenapa kita harus belajar tentang ayat-ayat di tijarah di dalam Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa sampaikan ada 8 ayat-ayat tijarah dalam Al-Quran, ayat-ayat yang ada kata tijarahnya yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah di bulan Ramadan kita akan sampaikan plus dengan analisis ekonominya. Terima kasih. Apabila bermanfaat silakan share kepada teman-teman yang lainnya. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.